Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama kami yang bertemakan mengenai peran kewirausahaan sosial dalam proses perbaikan tingkat pendidikan masyarakat melalui pemberdayaan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Jadi video ini merupakan hasil dari program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat atau PEMAS dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Video ini bertujuan untuk dapat mengedukasi masyarakat secara daring dengan mengangkat tema mengenai PKBM itu sendiri. Nah, pada kesempatan pertama ini kami mengangkat topik mengenai PKBM secara umum. Jadi, apa itu PKBM, apa itu tujuan dan manfaat PKBM itu sendiri, dan mengapa harus PKBM? Mengapa sih PKBM itu penting gitu ya? Nah, untuk menjawab ke semua itu kami mengundang narasumber yang merupakan pakar dalam PKBM itu sendiri. Nama saya ialah Fajar Ayu Nagara atau biasa dipanggil Ara. Saya adalah dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini, dan kemudian di depan saya ialah Ibu Raden Roro Femi Kusumadewi. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat? Baik, alhamdulillah sehat, sangat super sekali hari ini ya, Alhamdulillah, iya. luar Terima biasa. kasih ya Ibu telah hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol santai bersama saya di sini mengenai PKBM itu sendiri. Untuk secara singkatnya, jadi beliau ialah dosen dan wakil prodi pada STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Beliau juga merupakan penggiat pendidikan di Indonesia Tutor Pendidikan Kesetaraan, penggiat pendidikan non formal, serta pendidikan masyarakat dan pendidikan ramah anak. Beliau juga merupakan direktur PT PCI Consultant Service dan HRD Center, tenaga ahli konsultan, founder Dicita Insan Motekar Foundation, dan juga ketua PKBM dari Insan Motekar. Beliau juga pernah meraih berbagai macam penghargaan, yaitu penghargaan Intel Education Award 2011 kategori tutor paket C berprestasi dan tutor prestasi nasional 2011. Wah, 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 luar biasa sekali ya Bu Femi ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. mantap sekali Iya. Bu Femi. Terima kasih Bu Femi atas waktunya. Mungkin kita langsung aja mungkin ya kita ngobrol. Saya ada beberapa pertanyaan, jadi izinkan saya untuk bertanya-tanya. Jadi sebenarnya PKBM itu apa sih Bu? Iya, sebelum kita masuk pada apa dan bagaimana PKBM, yang awal kita harus bicarakan di sini adalah bahwa Indonesia itu mempunyai 3 jenis sistem pendidikan ya. Ada pendidikan formal, non formal dan informal. Sebelum masuk pada sistem pendidikan non formal ini, pada dasarnya memang eh, pendidikan itu kan di apa namanya diwujudkan dalam upaya mendewasakan masyarakat ya. Kemudian mendewasakan masyarakat melalui upaya-upaya pengajaran dan pelatihan ya. Jadi definisi pendidikan ini adalah proses atau perbuatan mendidik. Nah, di mana di Indonesia ini ada 3 sistem pendidikan tadi, yang pertama formal, non formal, dan informal. Nah, PKBM itu masuk pada ranah pendidikan non formal, begitu. Pendidikan non formal. Jadi PKBM sendiri merupakan wadah di pendidikan non formal yang mana mencakup berbagai kegiatan masyarakat yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam program-program untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat ya melalui kegiatan-kegiatan seperti keterampilan atau kecakapan hidup, kemudian ada majelis taklim di dalamnya, kemudian juga ada pendidikan anak usia dini, dan masalah rumah tangga dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di mana PKBM tersebut berdiri begitu. Oh, oke, oke, baik. Mantap ya PKBM. Ya, Kalau bentuk badan hukumnya sendiri itu apa ya Bu? PKBM ini merupakan kan PKBM ada juga PKBM negeri ya. Di Jakarta tuh ada di DKI Jakarta ada PKBM negeri. Kemudian ada juga dalam bentuk sanggar belajar Oke. atau SKB, kegiatan sanggar belajar. Nah, sanggar kegiatan belajar. Tapi kalau PKBM yang dibentuk oleh swadaya masyarakat, memang badan hukumnya itu memang awalnya dibentuk yayasan pendidikan gitu. Iya, yayasan pendidikan. Nah, dengan badan hukum tersebut, banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan, pendidikan, juga di dalamnya ada
kesehatan ya, itu bisa terintegrasi dalam program-program yang dilakukan di PKBM tersebut. Jadi tadi udah banyak ya ada program. Jadi sebenarnya dari tujuan dan manfaat ini sebenarnya apa nih kalau menurut? Ya, kita bicara pada em, apa namanya, tujuan dari PKBM itu ya, meningkatkan peran serta masyarakat sebenarnya di dalam suatu masyarakat itu, di mana masyarakat ini harus dididik, kemudian mengalami proses bagaimana masyarakat bisa berubah dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang awalnya masyarakat ini mungkin kalau kita lihat timbulnya PKBM itu di satu daerah itu ada, kalau kita bisa mengidentifikasi kenapa PKBM itu hadir di satu daerah itu memiliki karakteristik masing-masing begitu. Jadi manfaat dan tujuannya memang berdasarkan dari identifikasi PKBM yang kita dirikan di satu daerah gitu. Misalkan di PKBM yang tempat saya dirikan di daerah Kabupaten Bogor, kita melihat warga masyarakat di sana banyak putus sekolah atau drop out itu dikarenakan keterbatasan biaya, kemudian karena jauhnya atau tidak terdapat jenjang pendidikan yang lebih tinggi di tempat mereka tinggal, ya memungkinkan mereka putus sekolah. Jadi kita manfaatnya adalah memberikan wadah bagi masyarakat tersebut untuk bisa belajar, gitu. Kemudian melanjutkan atau menjembatani ya cita-cita mereka yang memang belum tersampaikan gitu. Sampaian ya. Maksudnya mereka mau sekolah SMA, tapi SMA-nya jauh dari tempat mereka tinggal. Nah, disitulah PKBM hadir menjembatani, memberikan fasilitas atau memfasilitasi seperti itu. Jadi memang manfaat dan tujuannya adalah memang menjembatani, memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar. Kebutuhan pendidikan gitu ya. Pendidikan. Apa tuh manfaatnya pasti kerasa banget sih. Ya. Tapi kenapa harus PKBM gitu? Maksudnya kenapa harus bentuknya seperti PKBM atau kenapa wadahnya tuh seperti itu gitu? Apa itu sesuai karakteristik dari tiap daerah? Mungkin tadi kayak Ibu bilang atau seperti apa gitu? Kenapa harus ya. Terima kasih Mbak Rai, pertanyaan yang luar biasa ya. Kenapa harus PKBM? Karena PKBM ini wadah yang ibaratnya PKBM itu adalah seperti minimarket, Mbak. Jadi segala rupa itu yang dibutuhkan masyarakat itu ada, gitu. Jadi masyarakat mau keterampilan, misalkan menjahit sesuai dengan identifikasinya, ternyata di daerah tersebut banyak banyak kaum perempuan ya yang kebetulan mereka itu punya keterampilan menjahit gitu. Ada misalnya komunitas ibu-ibu membatik misalnya, ada komunitas ibu-ibu yang pintar merangkai bunga misalnya, tapi tidak ada orang yang mau mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka ini lebih berdaya guna begitu. Nah, begitu disitulah peran PKBM. Jadi pentingnya ini adalah karena PKBM itu wadah segala rupa ada di situ, bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat gitu. Jadi segala karakteristik masyarakat yang ada di masyarakat tersebut itu bisa kita explore gitu. Seperti itu. Jadi itu tadi seperti minimarket PKBM itu. Berarti memang nggak hanya akademis aja ya, Bu ya? Iya. Karena akademis di situ juga ada gitu ya. Iya. Nah, karena PKBM ini fleksibel, Mbak. Jadi fleksibel. Karena pendidikan non formal ini memang fleksibel. Jadi segala usia gitu, dari PKBM ini melayani dari anak usia dini sampai lanjut usia. Segala programnya ada di dalam PKBM tersebut. Nah, itu berarti program untuk masing-masing umur atau masing-masing karakteristik gimana nih Bu? Jadi apa sih yang biasanya program yang biasa dilakukan gitu? Yang biasa dilakukan prosesnya seperti apa nih program-programnya? Tadi kan ada umur-umur ya. Oke. Kalau untuk PKBM ini ada dalam wadah PKBM ini ada pertama PAUD. Oh. Ya.
segala macam bentuknya. Misalkan tempat penitipan anak, eee, taman bermain ya, yang intinya adalah me apa namanya, ranahnya adalah pendidikan usia dini, begitu ya. Itu untuk yang anak usia dini. Kemudian, eee, untuk yang remaja itu nanti kita punya, eee, khusus keterampilan, gitu. Misalkan kita melihat identifikasi masyarakat tersebut di sekitar, PKBM banyak pemuda-pemuda tanggung gitu ya, yang, putus sekolah. Nah, itu bisa kita rekrut, bisa kita berdayakan dengan memberikan latihan kepada mereka terkait kecakapan hidup. Mereka ditanya, mereka maunya apa? Gitu. Oh, Lebih interest kemana? Misalnya mereka mau lebih suka otomotif, bengkel motor atau roda dua, kendaraan roda dua, roda dua motor ya. Kemudian atau servis HP, servis handphone. Kemudian atau mereka lebih suka ke servis AC misalnya. Jadi sampai ditanya, sampai sedetail itu ya iya, berarti? ditanya, mereka ini lebih cenderung kemana nih gitu. Kemudian untuk kita lihat juga para remaja, jadi kita berintegrasi dengan Karang Taruna. Nah, itu dia Nah, pengen gitu. tahu juga berarti siapa sih Begitu. yang menanyakan, yang Iya, bertanya itu baik. siapa yang terlibat sih sebenarnya Bu mungkin dalam Benar nih kamu ya? iya, jadi pengen tahu nih jadi kita pengen eksplor. Iya. Kita melihat juga dari ranah Karang Taruna. Tadi ada Karang Taruna yang prianya ya, remaja putra. Untuk remaja putri, kita lihat potensi mereka di mana. Disesuaikan juga dengan kearifan lokal di daerah tersebut. Misalnya, di daerah tersebut banyak sekali terdapat umbi-umbian misalnya. Kalau di Bogor itu misalnya talas ungu, misalnya gitu ya. Oke, Nah, ya ya, spesifik. tuh. Kita bisa nanti kembangkan menjadi UMKM gitu di Karangtengah tersebut yang remaja putri siapa nih yang berminat untuk lebih em, mau memperdalam lagi di bidang boga misalnya. Kita masuk ke mereka dengan pelatihan boga, apa namanya, mengolah ubi ungu menjadi keripik misalnya gitu kan. Kita juga bisa merangkul ibu-ibu PKK gitu ya untuk remaja putri dan ibu-ibu PKK seperti itu. Itu dari ranah boga, keterampilan boga. Kemudian kita lihat lagi, oh ternyata masyarakat sini suka menjahit gitu. Suka menjahit. Kalau kalau di Bogor itu saya lihat di Kabupaten Bogor, Ya. itu ada pabrik konveksi banyak ya, banyak pabrik konveksi yang menjahit khusus jilbab aja gitu atau khusus celana jeans saja itu ada. Dan itu memang ternyata pas saya telusuri mereka itu pekerjanya adalah remaja-remaja di sana yang putus sekolah begitu ya. Nah, remaja-remaja ini yang harus di upgrade lagi, tingkatkan lagi kemampuan dalam menjahitnya, tidak hanya bisa menjahit jilbab, tidak hanya bisa menjahit celana jeans, tapi kita bantu mereka untuk bisa membuat pola yang lain, busana yang lain, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan mereka ini. Kita kumpulkan yang suka menjahit, kita rangkul. Jadi di kedepannya itu keterampilan menjahit mereka tidak hanya terbatas sebatas Ya, jadi jilbab dan bisa upgrade ya. celana, bisa di-upgrade begitu kira-kira Mbak Ara. Lalu dari ranah ibu-ibu PKK misalnya, kita integrasi dengan ibu-ibu PKK terkait dengan sosialisasi pencegahan stunting gitu ya. Stunting. Karena program PKBM ada keaksaraan fungsional, di dalamnya juga ada namanya program pemberdayaan perempuan gitu. Di dalamnya itu ada bagaimana kita sosialisasi pencegahan stunting, kemudian bagaimana eh, mengatasi gizi buruk ya pada anak-anak. Kemudian juga karena saya sebagai praktisi pendidikan ramah anak, maka ketika saya masuk ke ibu-ibu PKK, jadi saya juga mengenalkan mereka bagaimana pola asuh yang baik, pola asuh positif terhadap anak-anak itu juga bisa kita lakukan gitu dengan wadah PKBM tadi. Seperti itu. Kemudian ada keaksaraan kewirausahaan. Jadi kita juga membantu masyarakat yang sudah mempunyai eh,
usaha mikro ya. Iya. Iya, terkait misalkan mereka punya barang dagangan, mereka ada usaha-usaha misalnya berjualan apa gitu, tapi mereka belum tahu bagaimana cara pembukuan yang sederhana. Nah, ini juga kita bisa bantu mereka, bantu masyarakat ini terkait eh, kewirausahaan atau keaksaraan kewirausahaan seperti itu. Jadi macem-macem ya, banyak Macam-macam. banget nih Iya, program-programnya. Terus banyak. kayak tadi nih, berarti kalau ada yang dari usia-usia tadi itu apa dikelompokkan berdasarkan usia atau peminatan nih? Selain usia, juga memang kita ada peminatan. Kalau usia tadi kan, kalau untuk lansia misalnya, untuk usia, kita punya program misalnya senam jantung sehat. Oh, jadi ada Kemudian, beda-beda lagi ya programnya. ada program lagi bagaimana mengajarkan lansia ini untuk bisa hidup mandiri walaupun sudah lanjut usia, kan gitu kan? Soalnya jadi Salah satunya. prakteknya banget Iya, gitu ya. gitu. Itu kalau yang berdasarkan usia. Iya, terus tadi ada kalau yang PAUD kan, ya, berdasarkan usia anak usia dini, ya dikelompokkan kita bikin taman bermain, kelompok bermain gitu ya. Itu terus untuk peminatan itu tadi menjahit, merangkai bunga, membuat hantaran pengantin, itu kan juga membutuhkan Macam-macam ya, butuh keahlian ya ya. skill sih. Iya, juga butuh skill untuk hantaran pengantin, kemudian ada juga boga ya, catering seperti itu, merias pengantin juga ada. Jadi Oh, memang benar-benar ada. kita membuka membuka ruang bagi masyarakat mau Mau memilih, kemana? iya, memilih minatan apa. Dan nanti bagaimana selanjutnya berjalannya, kami dari PKBM bermitra. Nah, ya mungkin Bermitra. mitranya mungkin siapa Iya, aja nih? bermitra. Jadi misalkan ada yang berminat di rias pengantin misalnya ya. Nah, kita kumpulkan, misalkan ada 10 orang, nah kita buka kelas pelatihan. Kita bekerja sama dengan mitra yaitu sanggar rias pengantin yang sudah settle ya, yang bersedia untuk berbagi ilmunya gitu kepada binaan kita gitu. Seperti itu, bermitra. Nah, kemudian artinya ada timbal baliknya begitu. Nanti setelah apa namanya? Setelah kita punya program mitra ini, apa ada follow up selanjutnya, tindak lanjutnya begitu. Jadi kita bicarakan sama mitra kita begitu. Sama mitra-mitra ya, jadi banyak Iya, memang banyak pihak yang terlibat ya. pihak yang terlibat. Ini gimana sih sebenarnya penyusunan kurikulumnya berarti? Kan tadi ada banyak Oke. nih, kita berarti melihat dulu, analisa daerahnya dulu kan, mereka Iya. mau apa. Nah, Iya. itu seperti apa sih, Bu? Mungkin penyusunan kurikulumnya kita pengen tahu gitu, dan bagaimana prosesnya saya Oke. Sebelum kita masuk pada kurikulum, ya, jadi saya mau cerita dulu tentang tadi ketika para putus sekolah ini atau warga yang mau belajar di PKBM ini sudah kita kumpulkan, kita lihat ternyata mereka tidak hanya butuh skill, ya, tapi mereka juga butuh legalitas. Ternyata ketika nanti, Bu, saya sudah bisa menjahit nih, tapi ketika saya mau melamar pekerjaan, saya terbentur dengan saya tidak punya ijazah SMP, saya tidak punya ijazah SMA. Bagaimana, Bu? Nah, program kita adalah ada yang namanya pendidikan kesetaraan. Jadi selain tadi pendidikan kewirausahaan dan keterampilan, kita juga ada pendidikan kesetaraan. Jadi mereka kita latih life skill, juga kita masukkan pada program kesetaraan yang belum lulus SD belajar di MA. Setara. SD setara betul di program pendidikan kesetaraan. Yang belum punya ijazah SMP berarti kita didik mereka untuk belajar di paket B. Kemudian yang belum melanjutkan ke SMA, belum punya ijazah SMA, kita masukkan mereka dalam program paket C. Dan semuanya ada jenjang pendidikannya, ada proses pembelajarannya. Nah, begitu. Jadi Ini karena memang di dunia kerja butuh ya, untuk butuh. apa namanya, ijazah seperti itu Betul. enggak Ya, pasti dibutuhkan ya. ya pasti dibutuhkan. Nah, namun dalam pelaksanaannya di pendidikan kesetaraan ini, kita tetap melakukan ada 3 jenis di pendidikan kesetaraan, ada 3 jenis proses pembelajarannya, Mbak. Jadi ada klasikal, ada tutorial, Klasikal, tutorial, dan mandiri. mandiri. Iya.
Jadi kalau kelas klasikal itu memang kita terjadwal setiap hari untuk belajar di tatap muka di kelas. Kalau sekarang kita sudah mulai boleh lagi tatap muka ya Mbak, gitu kan. Iya, Tadinya 2 tahun sebelumnya kita memang full belajar jarak jauh ya, online. Kalau enggak sebenarnya susah untuk ya. PKBM masih terbatas ya untuk Iya, terkendala ya, jaringan, perangkat dan segala macam iya ya untuk kebayang sih untuk masih susah. daring ya Mbak, gitu. Hanya memang waktu itu kita punya cara, bagaimana keluarga belajar ini bisa, belajar dari jarak jauh lah begitu, dengan segala upaya yang kita lakukan gitu ya saat itu. Tapi sekarang alhamdulillah keluarga belajar sudah bisa belajar kembali, di kelas. Kalau di PKBM itu Mbak, Ya, siswa disebut keluarga belajar. Iya, waktu karena belajar ya. warga belajar. Karena kita di non formal menjadi siswa adalah sebagai warga belajar. Karena kenapa? Karena siswa di PKBM itu jenjang usianya beragam. Oh ya, ini nggak Iya, semuanya siswa ya. tidak semuanya usia belajar, Iya gitu betul, kan? nggak semuanya usia Tidak belajar. semuanya di usia belajar. Jadi ada di usia 60 tahun masih Masih mau, semangat ya. masih semangat gitu untuk mengikuti pembelajaran keterampilan gitu kan. Masya Iya, Allah. jadi disebutnya warga belajar. Nah, warga belajar ini, eee, kalau yang klasikal tadi, mereka datang ke PKBM tatap muka, ya. Itu kalau PKBM kami di Bogor, kita menyelenggarakan pembelajaran itu seminggu 3 kali. Jadi ada di sore hari, di di jam 3 sampai jam 6 sore, seperti itu. Nah, untuk Berapa berapa lama nih biasanya? apanya, jenjang pendidikannya? Oh bukan, setiap program dilaksanakan kan jam 3 dan jam 6 sore ya? Ya, sampai jam 6 sore. Oh sampai jam 6 Sampai jam sore. 6 sore, seminggu 3 kali. 3 kali. Seminggu 3 kali. Kemudian itu yang tatap muka. Namun ada juga, eee, keluarga belajar ini yang, "Bu, saya sudah bekerja, Oh iya jadi betul. saya tidak bisa datang setiap tatap muka, Bu, bagaimana?" Kita berikan, siswa warga yang seperti ini tuh dalam, bentuk atau prosesnya itu namanya mandiri. Jadi kita berikan penugasan atau apa namanya ya, ya seperti seperti pembelajaran daring kemarin itu, Iya, ada dikasih modul gitu ya. penugasan, Jadi modul, kayak modul latihan penugasan, sendiri, latihan diri, tapi diwajibkan hadir seminggu sekali. minimal hadir seminggu sekali. Seminggu sekali untuk menyerahkan tugas-tugas tersebut, Oh, gitu gitu. Dan kita punya waktu khusus seminggu sekali itu kadang-kadang memang seminggu kan 3 kali ya, biasanya yang ketiga itu hari Sabtu. oh jadi biar yang Jadi bisa bekerja mungkin iya, supaya bisa bisa. bisa hadir. Satu lagi jenisnya atau bentuknya tutorial. Tutorial Tutorial kayak itu bentuknya seperti ini kira-kira, anak yang punya kebutuhan khusus atau punya, keterbatasan dia tidak bisa keluar rumah, kemudian, mmm apa namanya ya, kalau tutorialnya lebih pada homeschooling Mbak, sifatnya. oh, Homeschooling. Jadi ada kebutuhan khusus dari warga belajar ini, apa yang menjadi kebutuhan khususnya itu yang kita penuhi gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi, guru ke rumah sesuai dengan kebutuhannya gitu. benar-benar sesuai Mhm, semuanya sama kebutuhan iya. ya. Misalkan ada anak ini, eee, autis gitu ya misalkan, nah kita datangkan guru ke rumah yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Seperti itu kira-kira. Tapi untuk di PKBM kami yang kami kelola saat ini, cuma ada mandiri dan klasikal. Untuk tutorial, karena kami belum mengidentifikasi untuk anak kebutuhan khusus di tempat kami, Belum memang berdiri ya, ada ya. iya, belum ada pilihan di situ. Gitu. Kalau dari Bu Femi sendiri nih gimana nih keterlibatannya? Udah sampai mana gitu? Sejak kapan sih aktif gitu berperan dalam PKBM ini sendiri? Saya memang insan PKBM sejak 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 awal kapan? saya lulus lulus kuliah ya. Hmm. Saya lulus kuliah itu bukan dulu saya agak agak telat lulusnya, karena awalnya itu saya dulu, eee, kuliah di D3 akuntansi dulu, Oh, oke. sebelum sebelum akhirnya saya memutuskan untuk di dunia pendidikan.
Nah, namun ketika saya lulus dari akuntansi, eee, saya menikah dan punya anak gitu, jadi saya di rumah saja waktu itu. Nah, setelah di rumah saja, saya ada keinginan untuk, eee, mengajar karena saya melihat anak-anak saya yang anak sendiri ya, kayak saya butuh sekali ilmu untuk bisa mengajar gitu ya, mendidik gitu ya, seperti itu. Jadi saya putuskan untuk kuliah lagi, kuliah di, eee, Tata Niaga UHAMKA waktu itu, S1 UHAMKA untuk pendidikan tata niaga. Nah, di situ saya senang sekali dengan dunia pendidikan ya. Kemudian setelah saya lulus dari situ, saya mengajar pertama memang di PKBM dari tahun 2007, Sampai sekarang ya berarti? sampai sekarang. Iya. 2007. Jadi memang ketertarikan saya dengan dunia pendidikan dan saya memang tertarik dengan pendidikan non formal. Kenapa? Karena waktu saya di UHAMKA itu, Mbak, awalnya saya kuliah di UHAMKA dan kemudian saya, eee, apa namanya, mengambil jurusan pendidikan, saya berkecimpung waktu itu di lembaga pengabdian masyarakat juga, PPPM ya, pendidikan dan pengabdian masyarakat, di mana ada program di UHAMKA waktu itu mengajar anak-anak jalanan itu awalnya. Oh, jadi Jadi mulai dari situ ketertarikan. Jadi tahun 2007 saya sudah mengajar anak-anak jalanan di daerah Salemba, Kuitang, Senen ya, Jakarta Pusat. Iya, ya. di PKBM Budaya pertama kali saya mengajar pertama kali. Oke, berarti itu aktivitasnya apa aja sih? Itu Ah, saat itu, aja gitu. saat itu sampai dengan sekarang di PKBM saya memang mengajar khusus di paket C. Sampai dengan sekarang ya. Paket C dan dengan mengampu mata pelajaran sosiologi di PKBM Budaya. Sekarang pun saya masih tetap mengajar PKBM Budaya sampai dengan hari ini, eee, dan, mengelola PKBM di beberapa PKBM sebenarnya. Sempat tahun 2015 saya mengelola PKBM Semasakti di Jakarta Timur, Barat. Kemudian karena satu hal, saya pindahkan PKBM saya ke Depok, di sini di Beji, Kosan. Namanya PKBM Permata Cendekia. Nah, kemudian saya serahkan ke rekanan saya untuk mengelola. Kemudian saya pindah lagi untuk menginisiasi lagi PKBM yang sekarang sedang saya rintis di Kabupaten Bogor, di Desa Petir di Kecamatan Dramaga. Itu PKBM Insan Merdeka. Alhamdulillah sudah tahun ketiga, sudah 2 kali meluluskan. Oh, alhamdulillah. Dan ini tahun ketiga sedang berjalan. Oh, ya Allah. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut tuh mengenai tadi PKBM Insan Merdeka tadi ya, Bu ya. Jadi tadi udah ada apa namanya, apa sih PKBM, program-programnya apa aja. Nah, kalau yang dari dirasakan sama Bu Femi sendiri ini apa nih hasil manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakatnya gitu? Ide luar biasa, menurut saya sangat luar biasa ya. Subhanallah, Allah telah memberikan saya keinginan dan kecintaan terhadap pendidikan non formal terutama PKBM dan saya merasakan sekali manfaatnya baik diri saya sendiri maupun keluarga belajar saya gitu. Pertama untuk diri saya sendiri nih manfaatnya, saya merasakan kepuasan tersendiri ketika melihat anak didik saya itu mengalami perubahan dalam segi attitude, Oh iya benar itu ya kan? Attitude kemudian memiliki kecakapan hidup hidup dan kemudian bisa merubah yang hidupnya tadinya di jalanan, kemudian tertata kehidupan yang lebih baik itu kepuasan luar biasa ya buat kita sebagai seorang pendidik, begitu. Nah, untuk mereka sendiri seperti itu, Kak. Awalnya nih ketika saya mengajar anak-anak jalanan di Salemba ya, mereka benar-benar anak di jalan yang mengamen, kemudian yang suka apa tuh kalau di lampu merah tuh ada yang lap-lap kaca mobil itu ya, Iya. itu ada ya. Itu waktu itu saya kumpulkan mereka. Saya kumpulkan mereka, kemudian saya jadikan satu kelompok, kita belajar dan
waktu itu setelah selesai belajar sekian sekian bulan, mereka saya ikutkan ujian, artinya ada jenjang kayak sumatif, ya kan, formatif, sumatif, dan akhirnya mereka harus ikut ujian nasional nih, gitu ya. Saya masukkan mereka ke KBM Budaya, gitu. Nah, proses pendidikan itu menurut mereka itu sangat bermanfaat. Mereka Pertama, juga mengakui ya. mengakui artinya yang tadinya mereka di jalanan dianggap orang melihat anak jalanan itu ada yang sebagian besar menganggap sampah ya. Ada yang merasa eh, mereka ini Risih gitu ya. kaum-kaum yang memang dianggap sebelah mata ya. Tapi ketika mereka sudah belajar, kemudian mereka lebih tahu cara berpakaian yang baik, kemudian berpenampilan yang layak gitu. Yang tadinya pakai anting, yang tadinya pakai anting di hidung dan segala macam itu ya, itu pelan-pelan kita ubah. Kita ubah penampilan mereka jadi lebih bersih ya. Kemudian bahasanya Biasa ya. juga ya. eh, Tutur kata mereka yang tadinya mungkin kasar, urakan ya, dari proses pembelajaran itu kita ubah menjadi lebih baik. Dan itu mereka rasakan sekali perubahannya. Jadi itu ini free ya, mereka kayak tinggal ikut aja kan istilahnya seperti itu ya. Iya, karena kita saat itu memang eh, ada swadaya masyarakat ya, ada donasi dan lain sebagainya yang kita upayakan Iya, gitu. betul. Nah, anak-anak ini mereka punya punya kesan seperti ini kepada saya saat itu sebagai tutornya ya. Bu, sekarang saya sudah diterima kerja, gitu ya, misalkan. Sampai Pesan tersendiri ya. iya, saya sudah diterima kerja. Yang tadinya mereka itu orang mau menerima mereka kerja juga Mikir ya, mikir, maksudnya mikir dua ya. kali. Pakaiannya tidak rapi gitu ya, belum tahu cara berpenampilan, bertutur kata yang baik dan sopan seperti apa. Nah, ketika dia bilang saya sudah diterima kerja, berarti ini kan satu peningkatan ya. Iya, betul. Ada orang yang percaya mempekerjakan anak ini gitu, itu luar biasa. Iya, betul. Luar Jadi biasa benar-benar banget ya, Bu ya. meningkatkan membantu mereka meningkatkan kualitas skillnya ya, dan juga attitude-nya begitu. Mantap. Sopan santunnya, mereka punya value ya di masyarakat, itu yang paling penting. Itu yang berharga banget ya. Iya. Dari kedua belah pihak merasakan manfaat yang benar-benar nyata gitu ya. Baik, kalau begitu Ibu Femi, terima kasih banyak nih. Mungkin untuk saat ini kita sudahi dulu nih bincang-bincangnya. Terima kasih banyak atas waktunya di video kali ini. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang setelah menonton ya, kami juga ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini serta mendengar nih informasi dan berbagai kisah inspiratif dari eh, Ibu Femi ini. Semoga informasi ini dapat berguna, bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, mungkin saatnya kami tutup dulu bincang-bincang kali ini. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa nonton lagi untuk kelanjutan dari cerita Ibu Femi ini yang akan membahas mengenai studi kasus PKBM yang sudah maju seperti apa aja ya, sebagai contoh gitu. Dan nantinya akan ada juga studi kasus dari PKBM rintisan Ibu Femi kita ini. Baik, terima kasih Ibu Femi atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.